Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih banyak sudah berkenan untuk mengikuti perkuliahan bersama dengan Bu Caci di mata kuliah pembelajaran IPA SD. Untuk kali ini berarti kita berada pada perkuliahan pertemuan ke berapa? Ada yang ingat enggak? 13 Bu mungkin. 13. Oke, sambil Bu Caci lihat kontrak kuliah kita. Ya, betul sekali. Berarti hari ini kita berada di pertemuan yang ke-13. Dan kemungkinan, bukan kemungkinan sih, sudah pasti ya, karena sudah ada di kontrak kuliah kita. Untuk pertemuan ke-14 dan 15, itu kalian harus membuat atau mensimulasikan pembelajaran IPA SD yang sudah kalian rancang, mulai dari RPP, LKPD, kemudian yang terakhir kemarin media, terus hari ini adalah evaluasi yang basisnya adalah soal HOTS, itu ya. Nah, nanti untuk minggu depan itu berarti kalian harus mensimulasikan apa yang sudah direncanakan oleh kelompok kalian. Gitu. Untuk aturannya, bagaimana terkait kostum dan lain sebagainya, nanti Bu Caci jelaskan setelah pokok bahasan kita yang akan kita bahas. Untuk saat ini berarti Bu Caci absen dulu. Untuk suara Bu Caci terdengar jelas di kalian? Iya Bu, terdengar. Oh ya, kemarin untuk rekap tugas kelompok yang sudah kalian kirim ke Bu Caci, itu ada masalah gitu ya terkait kelompok 2 dan 5 kalau tidak salah. Merasa yang Bu Caci tanyakan kelompok 2 dan 5, benar? Iya, kemarin disuruh ngirim lagi. Nah, itu. Jadi, sepertinya yang dikirim oleh kelompok 5 itu Bu Caci masukkan menjadi nilai untuk kelompok 2. Sehingga kelompok 5 itu tidak mendapatkan nilai. Nah, Bu Caci bingung ya, apa memang Bu Caci yang salah, dalam artian salah tangkap informasi itu kelompok 5 atau kelompok 2. Yang jelas kok Bu Caci tidak menemukan yang punyanya kelompok 5. Nah, ternyata yang punyanya kelompok 5 itu nilainya masuk ke kelompok 2 gitu. Jadi makanya Bu Caci minta untuk kirim ulang kemarin itu. Nah, ini nanti akan Bu Caci revisi terkait nilainya gitu. Karena kan yang Bu Caci anggap punyanya kelompok 2 itu ternyata punyanya kelompok 5 gitu. Jadi dua kelompok tersebut yang nilainya belum masuk untuk rekap nilai di Bu Caci gitu. Oke, itu sekedar informasi ya. Jadi mohon maaf kemarin mungkin ya karena WA-nya terlalu tumpuk-tumpuk ya, karena kan banyak tugas yang dikirim. Bu Caci pegang beberapa mata kuliah, lah bisa jadi ke screenshot begitu. Jadi mohon dimaafkan untuk kelompok 5 dan kelompok 2 yang sempat sudah merasa kirim tugas tapi masih Bu Caci tanyakan. Oke, kita ke absen.
Bentar ya. Ahmad Soleh belum gabung. Alifatul Hadir, Bu. Amalia Hadir, Bu. Anis. Kampus Oh Merdeka. iya, ya Allah, ya. Asmara Hadir, Bu. Berliana Saya, Bu. Berliana lagi. Hadir, Sabirin. Bu. Oke, Berliana Sabirin hadir. Ini kembar ya? Anak kembar? Bukan, Bu. Tapi benar kan Tidak. namanya Berliana? Ibu. Iya, Bu. Saya Berliana Sobirin. Yang satunya Berliana Fauzia. Iya. Tapi tidak kembar ya? Bukan, Bu. Oke. Dela, Hadir, Bu. Desi, Hadir, Bu. Dewi, Hadir, Bu. MPKM, Dwi Fatmawati, Saya, Bu. Dwi Mei Tanti, Hadir, Bu. Diah Ayu, Hadir, Bu. Eki Karisma, Hadir, Bu. Firda, Hadir, Bu. Galuh, belum, Ika Nafira, Hadir, Bu. Irna Jauharotul, Hadir, Bu. Jessica, Hadir, Bu. Kanti, Hadir, Bu. Lailatul, hadir atau tidak ini? Lailatul hadir, Bu. Suaranya kenapa itu Lailatul? Sakit toh? Mungkin sinyalnya, Bu. Soalnya suaranya kayak nggak kedengeran. Iya. Linta, Hadir, Bu. Nadia, Hadir, Bu. Nadia tuh Hadir, Bu. ini juga tidak kembar. Tidak, Bu. Niken, Ada, Bu. Nur Aini, Ada, Bu. Nur Fitria, Hadir, Bu. Nur Suci, Hadir, Bu. Rifta, Hadir, Bu. Rohana, Hadir, Bu. Sahla, Hadir, Bu. Salsawa, Hadir, Bu. Sobihatul, Hadir, Bu. Sinta, Minta. dalam. Sinta, adakah? Sinta izin, Bu. Oke, izin kenapa, Mbak? Ada acara keluarga. Oh, begitu. Oke. Siti Maslihah, Hadir, Bu. Tidak Panca, Hadir, Bu. Zainal Faizin, Hadir, Bu. Jariyatul, belum. MPKM, Wahyu,
Ada, Bu. Qoniatul. Hadir, Bu. Oke, sudah ya berarti. Galuh izin, Bu. Galuh izin. Sebentar. Ya, Izin kenapa, Mbak Galuh? itu belum selesai buat jajan. Buat apa? Buat jajan. Jajan apa? Buat Bu Caci? Nggak tahu, Bu, dikirimnya tuh kayak pisang goreng gitu. Bantu-bantu gitu loh, Bu. Toh, Bu Caci kurang paham ini. Mbak Diarotun ini, Mbak Galuh jualan. Iya. Nah, terus? Terus belum selesai buat jajan, jadi izin. Oke, jualannya dalam rangka bisnis ataukah tugas PKWU atau apa mungkin begitu? Kurang tahu, Bu. Kalian dapat kuliah wirausaha semester ini? Kewirausahaan? Tidak, belum, Bu. Belum. Oh, berarti itu semester 7. Kan nanti kalau semester 7 biasanya dipegang sama Bu Ina. Itu kan ada mata kuliah kewirausahaan kalau tidak salah. Nah, nanti di situ kan ada praktek, dilatih untuk jadi wirausaha gitu loh. Kemarin yang Bu Caci ikuti itu, oh iya semester 7 berarti yang Bu Caci ikuti itu dari statusnya Mbak Sri Rahayu. Kenal mboten kalian? 2017B. Kenal, Bu, itu kakak kelas saya. Nah, Mbak Sri Rahayu kan itu upload apa ya kayak jualannya ngoten loh. Kacang sembunyi apa ngoten. Jadi nanti kalian bisa mempersiapkan diri. Soalnya pas mata kuliah itu kan diminta untuk sebagai wirausaha ngoten. Seru juga sih kuliahnya. Jadi ndak seperti kalau Bu Caci kan pegangnya statistik, fisika, maaf kalau kalian ndak ada fisika, matematika gitu-gitu. Kalau Bu Ina itu biasanya itu. Terus ada lagi yang seru itu kalau Bu Caci ikuti ya mata kuliah itu kearifan budaya lokal itu juga seru. Belum juga ya kearifan budaya lokal. Sudah apa belum? Sudah, Bu. Ya, Bu. Nah itu kan ada endingnya yang kayak produk gitu toh, ada lagu-lagu gitu. Seru ya? Seru atau tidak? Iya, Bu. Oke. Nah sebelum ke materi kan Bu Caci yang presentasi hari ini kan terkait dengan soalnya itu basisnya itu berorientasi ke HOTS gitu ya. Nah sebelumnya kalian kan dapat tugas kemarin itu terkait media pembelajaran yang sudah setor di Bu Caci itu ada 2 kelompok kalau tidak salah. Kelompoknya Mbak Niken sama satunya lagi siapa ya terkait itu pengaruh gaya. Oke. Kelompok yang pengaruh gaya kelompok berapa? Pengaruh gaya terhadap gerak, bentuk itu loh, benda. Kelompok 6. Kelompok berapa Mbak Salsawa? 6. Kelompok 6. Mbaknya, ya Mbak Salsawa? Iya. Oke. Mbak monggo di share screen, bisa diputarkan videonya gitu ya. Kan kelompok 6 ngasih Bu Caci PPT sama link video. Jadi yang dimanfaatkan nantinya dalam simulasi kan 2 media tersebut. Betul? Iya, Bu. Oke, selain itu Mbak Salsawa kelompok 6 memanfaatkan media apa lagi untuk pembelajarannya nanti? Sama buku guru sama buku siswa, Bu. Untuk Tapi itu download. Oke, berarti untuk buku guru sama buku siswa itu tidak karangan dari kelompok 6 ya, yang buatan sendiri hanya PPT sama video begitu?
Iya, Bu. Oke, monggo Mbak kelompok 6 ditunjukkan ke teman-temannya terkait video, bisa di-share link, mohon maaf, bisa di-share screen, kemudian diputarkan video, nanti bisa dikomentari sama teman-teman. Monggo Mbak. Iya, Bu. Mbak, mohon maaf untuk suaranya tidak terdengar. Jenengan pakai HP ya? Iya, Bu. Oke. Apa saya sambungkan laptop dulu? Boleh? Ya, soalnya suaranya tidak terdengar ya, Mbak. Mohon ditunggu ya, teman-teman. Sebentar ya.
Apakah sudah terlihat, Bu? Tidak berhasil ya Mbak Salsawa? Sebentar, Bu. Oke. Yang sudah mengirim tugasnya ke Bu Caci, apa benar hanya 2 kelompok ini atau ada yang lain? Kok ingatnya Bu Caci baru 2? Kelompoknya Mbak Niken sama kelompoknya Mbak Salsawa. Apakah ada yang tidak Bu Caci sebutkan? Oke, belum semua berarti ya? Nggih, Bu, belum dikirim. Tapi sudah rampung ya Mbak ya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Untuk media yang kalian buat, semuanya rata-rata ini ya pakai IT gitu. Untuk bentuk konkret dalam artian misalkan alat peraga atau apa, itu ada atau enggak di antara kalian? Semuanya pakai itu, IT juga. PPT, video, begitu. Iya, Bu. Oke, tidak ada berarti ya yang pakai alat peraga atau apa gitu. Oke, semuanya berarti IT semua. Gimana Mbak Salsawa? Bu, suaranya masih tidak terdengar ya? Nggih, tidak terdengar Mbak. Monggo di itu, apa dijelaskan? Memang ada beberapa laptop gitu tidak support Mbak untuk memutar video yang keluar suaranya gitu. Mungkin bisa dijelaskan saja Mbak Salsawa, jadi sambil dilihatkan video, Mbaknya menjelaskan ngoten. Nggih, Bu. Videonya sambil diputar, yang lain memperhatikan ya. Percobaan pengaruh gaya terhadap gerak benda.
Pengaruh gaya terhadap gerak benda. Percobaan 1. Mendorong dan menghentikan bola. Perhatikan bola saat didorong. Kurang keras, Mbak, suaranya. Ya, Bu. Perhatikan bola saat dihentikan. Percobaan 2. Menarik mobil mainan. Tarik dengan gerakan lambat. Tarik dengan gerakan cepat. Mobil mainan ditarik lurus kemudian dibelokkan. Mobil mainan ditarik lurus kemudian dibelokkan. Mobil mainan berbelok karena adanya gaya. Selanjutnya pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Perubahan bentuk plastisin. Plastisin yang semulanya berbentuk kotak kemudian akan dibentuk menjadi berbentuk bunga. Plastisin yang semula berbentuk kotak kemudian berubah berbentuk menjadi bunga. Itulah percobaan gaya terhadap gerak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Mbak Salsawa. Bisa di stop dulu Mbak untuk share screen-nya. Oke. Adakah yang ingin mengomentari terkait media yang dibuat oleh kelompoknya Mbak Salsawa? Monggo Mbak Niken yang sama-sama membuat video, bagaimana Mbak komentarnya? Halo, Mbak Niken. Iya, Bu. Monggo Mbak dikomentari gimana produknya Mbak Salsawa dan teman-teman terkait media yang digunakan. Itu memang medianya cuma 2. 4 Mbak, kan sama PPT, sama buku ajar, sama buku siswa. Yang buku ajar sama buku siswa itu saya download. Maksudnya itu
apa namanya kayak yang dijadikan bahan itu loh Mbak. Tadi kan ada gula sama plastisin. Sama mobil mainan, Mbak. Iya. Kalau Bahan. dibandingkan dengan kelompoknya Mbak Niken merasa bagaimana? Gimana ya Bu? Ayo toh, enggak apa-apa, disampaikan saja. Biar nanti bisa menjadi masukan untuk Bu Caci. Apa namanya gaya kan banyak, jadi kalau menurut saya kayak kurang gitu loh Bu, pemberian contohnya itu. Itu Ya, sudah. tadi berapa Mbak Salsawa yang disampaikan untuk gaya yang ingin diberitahukan ke anak melalui media tersebut? 3, Bu. 3, merubah apa itu? Arah gerak ya? Ya, itu dari diam menjadi bergerak. Terus kemudian dari bergerak menjadi diam. Terus yang mobil itu awalnya dia bergerak lambat, terus kemudian dia bergerak cepat, sama perubahan bentuk plastisin. Oke. Mungkin kalau kalian kan tidak bisa mendengar suaranya ya. Kalau Bu Caci komentari, kemarin yang kirim ke Bu Caci itu langsung Bu Caci komentari, kok cara menjelaskannya kayak sadis ngoten. Maksudnya itu suara siapa Mbak Salsawa? Mbak Dewi, Bu. Kayak ndak ada apa ya, kan kita untuk anak SD ya, posisinya kan masih anak-anak. Jadi ya setidaknya kalau menjelaskan itu jangan terlalu kaku begitu ya. Untuk yang lainnya yang belum membuat nanti bisa diperbaiki begitu penyampaian, cara penyampaiannya usahakan yang luas begitu ya, karena kita kan seorang guru, jadi kita harus berusaha anak didik kita, peserta didik kita itu nyaman bersama kita gitu. Jadi kalau gurunya nanti kurang luas dalam pelaksanaan pembelajarannya, atau ketika nanti si anak ini ada keluh kesah bagaimana ingin menyampaikan ke guru, kan nanti menjadi tidak nyaman. Jadi usahakan kita itu kasih pembelajaran ya senyaman mungkin gitu. Itu kan sekarang yang lagi tren untuk saat ini ya, terkait pembelajaran itu harus nyaman begitu. Yang ditekankan sekarang kan itu. Kemarin beberapa saat yang lalu kan itu terkait keterampilan abad 21. Nah, saat ini ada lagi yaitu kenyamanan dalam pembelajaran. Jadi guru itu dituntut untuk membuat situasi pembelajaran itu menjadi senyaman mungkin, dan itu nanti bisa mempengaruhi baik dari sikapnya si anak, baik dari keterampilannya, pengetahuannya. Jadi lebih bisa nyampe ke anak daripada kita guru jahat gitu ya, maksudnya bukan kalau tegas harus tegas, tapi usahakan untuk luas gitu ya dalam menyampaikan materi gitu. Itu komentar dari Bu Caci. Tadi yang kirim link, kirim media itu sudah Bu Caci komentari sama seperti itu. Ada yang lainnya lagi yang ingin disampaikan? Kalau kelompoknya Mbak Niken itu mencair, membeku, sama menguap ya Mbak Niken? Iya Bu, betul. Nah, dan nanti kalau rencananya kelompoknya Mbak Niken itu kan otomatis menerangkannya pakai PPT ya. Kemudian ditunjukkan video saat pembelajaran begitu. Kemudian untuk yang dikerjakan siswanya bagaimana Mbak Niken? Bisa diceritakan? Kayak AKPD-nya gitu Bu.
Nggih, maksudnya Bu Caci seperti itu. Jadi aktivitas si anak itu ngapain ngoten Mbak Niken? Nanti anaknya itu disuruh untuk melakukan percobaan. Iya, dari mulai membekuk. Nanti kan bawa alatnya dari rumah bahan-bahannya itu. Lilin, terus sama ada alkohol. Karena kan lilin kan mencair juga bisa, sama membeku juga bisa. Terus diamati perubahan apa yang terjadi pada lilin dan juga alkohol. Oke, berarti video yang dibuat oleh kelompoknya Mbak Niken itu sebagai mendemonstrasikan begitu Mbak ya, apa yang dilakukan oleh si anak ya sama dengan yang divideokan begitu? Iya Bu, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Lah, kalau Mbak Salsawa dan kelompoknya juga seperti itu. Nanti yang dikerjakan anak sama dengan yang divideokan oleh kelompok Mbak Salsawa. Iya Bu, tapi berupa enggak langsung praktek. Cuman mengisi LKPD dikasih gambar gitu. Oke, berarti dia tidak basisnya tidak aktivitas ya. Maksudnya strategi yang digunakan berarti tidak aktivitas peserta didik ya Mbak ya? Iya Bu. Karena nanti hanya mengisi LKPD dengan disediakan gambar gitu. Oke, untuk kelompok yang lainnya selain kelompoknya mereka berdua, ada yang ingin menyampaikan ke Bu Caci? Oke, kalau tidak ada berarti Bu Caci tunggu untuk produk media yang akan kalian gunakan. Ya, Bu Caci sebenarnya kalian kan mengatakan menggunakan buku siswa, buku guru gitu ya. Bu Caci itu sebenarnya akan lebih baiknya begitu ya kalau buku siswa atau buku gurunya itu kalian rancang sendiri walaupun hanya pada topiknya kalian saja. Dalam artian misalkan perubahan wujud gitu ya. Jadi yang kalian buat ya hanya itu saja. Apalagi kalau misalkan buku siswanya itu dibuat yang basisnya IT, misalkan pakai Flip PDF gitu kan, bisa insert video kalian di situ kalau nanti modulnya itu berupa elektronik. Mengerti enggak yang Bu Caci maksudnya? Jadi kalian kan buat produk buku misalkan ya, terus nanti di dalamnya buku itu bisa kalian selipkan video yang kalian buat begitu. Itu akan lebih bagus kalau menurut Bu Caci loh ya. Jadi kalau ibaratnya begini kan, PPT itu kan untuk kalian ngajar. Sama halnya dengan Bu Caci ketika ngajar kalian ya berarti Bu Caci share PPT. Lah, untuk medianya kalian bisa menggunakan modul yang kalian ambil dari buku siswa itu, kalian masukkan, ketik sendiri, terus diselipi sama video yang sudah kalian buat gitu. Bisa pakai Flip PDF atau yang lainnya gitu. Itu komentar dari Bu Caci. Monggo yang lain Bu Caci tunggu untuk media pembelajaran dari kelompoknya. Selanjutnya Bu Caci izin share screen untuk materi hari ini. Suara Bu Caci masih terdengar jelas di kalian? Masih Bu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang evaluasi. Jadi evaluasi yang Bu Caci inginkan itu yang berbasis HOTS gitu. Sebentar. Sebentar ya.
Sudah terlihatkah PPT Bu Caci? Sudah, Bu. Ya, Bu. Jadi, evaluasi yang Bu Caci inginkan nanti yang kalian akan buat itu adalah evaluasi yang higher order thinking skill atau HOTS yang dikenal saat ini gitu. Kemudian untuk latar belakangnya, jadi saat ini kan kita berada pada kurikulum apa ya saat ini kita? 2013. Kita kurikulumnya apa ya? Kalau di sekolah? K13, Bu. K13 atau kurikulum 2013. Yang dulunya sebelumnya kan kita kenalnya KTSP begitu ya. Saat ini kita kenalnya kurikulum 2013. Walaupun sebenarnya kan kurikulum 2013 itu juga masih berupa kurikulum tingkat satuan pendidikan gitu. Nah, sudah tahu belum isu kedepannya kita akan ganti kurikulum? Belum ya? Tidak mengikuti. Oke, bisa diikuti itu di instruksi dari Pak Nadiem gitu ya, yang katanya 2022 kita akan ganti kurikulum gitu. Oke, kemudian kurikulum kita saat ini ya, kurikulum 2013 itu memiliki dua tantangan. Nah, tantangan yang pertama yaitu tantangan internal, kemudian ada tantangan eksternal atau globalisasi. Kemudian, apa saja yang ada di tantangan globalisasi? Itu ada yang terkait lingkungan hidup, kemudian kemajuan teknologi, kemudian industri kreatif, kemudian kemajuan pendidikan internasional. Nah, kalau di ajang internasional kan saat ini kita misalkan ya kita lihat di PISA saja itu peserta didik kita itu masih tergolong berkemampuan rendah. Nah, oleh karena itu kan saat ini kita kenalnya AKM. Tahu AKM? Tahu. Apa Mbak AKM Mbak? Assessment, halo, Asesmen kompetensi mini. Jadi kalau dulu zaman kita ya, zaman kalian itu kan untuk lulus ada yang namanya UN, ujian nasional ya. Sekarang itu ada yang namanya AKM itu gitu. Jadi kalau dulu adanya UAN gitu, sekarang adanya AKM gitu. Itu sebagai langkah untuk memperbaiki pendidikan yang ada di negara kita supaya nanti bisa berkompetensi tingkat internasional. Jadi di globalisasi itu kita diakui kemampuannya di bidang pendidikan gitu. Kalau di ajang-ajang seperti PISA nanti diharapkan anak didik kita itu memiliki hasil yang bagus gitu. Makanya digantilah itu muncul yang namanya AKM gitu. Yang dimana kalau itu kan terkait dengan evaluasi. Untuk AKM, UAN itu kan berarti terkait dengan evaluasi. Kalau kontennya ya berarti terkait dengan proses pembelajaran yang kita lakukan. Jadi sekarang kan ada project based learning, kemudian ada STEM dan lain sebagainya. Jadi sudah mengarah ke yang lebih canggih begitu, lebih bagus lagi. Kalau dulu masih yang ditekankan kooperatif, misalkan untuk saat ini kan sudah beralih ke project based learning, problem based learning, kemudian STEM dan lain sebagainya. Kalau evaluasinya pun ya sama, dulunya masih LOT gitu ya, low order thinking skill. Kalau sekarang sudah
diarahkan ke HOTS, Higher Order Thinking Skill gitu. Nah, ini untuk pergeseran paradigma penilaiannya. Ya, kalau dulu itu penilaian capaian. Jadi orientasinya itu pada apa yang dicapai oleh peserta didik kita, yang meliputi pengetahuan dan keterampilan. Tapi untuk saat ini penilaian kita itu acuannya adalah penilaian kompetensi. Kalau dulu, jadi ulangi lagi, kalau dulu fokusnya adalah ke capaian, kalau sekarang fokusnya adalah ke kompetensi. Nah, kompetensi ini ada 3, ya, sesuai KI, KD, itu kan sudah jelas bahwa di situ ada 3 kompetensi yang diinginkan, yaitu ada pengetahuan, ada sikap, dan keterampilan. Gitu. Kemudian ini pengembangan pembelajaran. Kalau dilihat dari karakteristik pembelajaran, kemudian dilihat dari karakteristik kompetensi dasar. Kalau karakteristik pembelajaran, ya, pembelajarannya itu pembelajaran bisa pembelajaran langsung atau bisa pembelajaran tidak langsung. Tapi yang nanti menjadi fokus kita itu ada di pengembangan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking. Di fokus kita hari ini adalah di HOTS-nya. Kemudian mengembangkan kemampuan bekerja secara ilmiah dan keselamatan diri serta lingkungan. Jadi karakteristik pembelajaran yang diinginkan saat ini ya itu tadi bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung, kemudian untuk evaluasinya yang diminta adalah HOTS, kemudian menekankan pada kerja ilmiah, kemudian keselamatan diri dan lingkungan. Tuh. Untuk karakteristik kompetensi dasar yang diminta itu, walaupun tadi Bu Caci saat ini yang terbaru yang diinginkan itu adalah kenyamanan belajar, student well-being. Nah, nanti bisa di searching. Jadi atau nanti pas kalian skripsi bisa menjadi apa ya, ide-ide penelitian skripsinya. Jadi kalau beberapa saat dulu itu yang apa ya, yang populer itu adalah keterampilan abad 21 ya. Kalau saat ini itu yang lagi tren itu adalah student well-being, itu tadi kenyamanan dalam pembelajaran gitu. Tapi untuk keterampilan abad 21 masih belum luntur ya, artinya masih tetap diasah, tapi muncul lagi yang istilahnya itu adalah memberikan kenyamanan kepada peserta didik itu tadi. Kemudian untuk ranahnya ya itu ada 3, ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Kemudian keterampilan abad 21 yang Bu Caci katakan dari tadi itu ada 4, yaitu ada kolaboratif, kreatif, kritis, dan komunikatif, atau yang dikenal dengan 4C. Jadi kalian harus kenal ya, nanti kalau ditanya jangan-jangan tidak tahu, diajak komunikasi dengan orang luar kampus, misalkan kalian tidak paham apa itu keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 atau yang dikenal dengan 4C itu terdiri dari kolaboratif, kritis, kreatif, dan komunikatif itu. Jadi kalian harus bisa komunikasi, harus bisa kolaborasi, harus kritis, harus kreatif. Yang diinginkan itu seperti itu. Itu terkait dengan keterampilan abad 21. Oke, sekarang tadi kan Bu Caci sudah mengatakan bahwa fokus kita hari ini adalah di higher order thinking skill. Nah, yang dimaksud dengan HOTS itu adalah kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat atau recall, itu hanya mengingat, kemudian menyatakan kembali atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Gitu. Jadi kalau di Bloom itu
C1, C2, C3, tapi sudah masuk ke 4, 5, dan 6 gitu. Ini apakah yang dimaksud dengan higher order thinking? Di sini ada beberapa. Yang pertama, dia itu transfer satu konsep ke konsep lainnya. Jadi di soal nanti itu ada beberapa konsep yang dipadukan gitu. Jadi ada transfer konsep. Kemudian memproses dan menerapkan informasi. Jadi informasi yang didapatkan itu bisa digunakan sebagai diterapkan, kemudian melakukan sebuah proses untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan HOTS itu tadi. Kemudian mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Itu juga masuk HOTS. Kemudian menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, kemudian menelaah ide dan informasi secara kritis. Jadi melalui higher order thinking skill itu diharapkan nanti peserta didik kita itu lebih bisa berpikir kritis dan kreatif gitu ya. Lebih terfokusnya adalah ke kritis, karena kalau ke kreatif kan lebihnya ke keterampilan begitu ya fokusnya. Kalau ke HOTS ini kan lebih masuk ke pengetahuan. Jadi yang diinginkan adalah melalui soal HOTS itu tadi anak-anak lebih bisa berpikir secara kritis gitu. Nah, berikutnya ini ada pernyataan ya, mengatakan bahwa difficulty is not same as higher order thinking skill. Jadi sulit itu tidak sama dengan HOTS. Tidak berarti bahwa soal HOTS itu harus sulit, itu salah. Jadi soal HOTS itu tidak harus sulit. Dan tidak diartikan bahwa kalau soalnya itu sulit berarti dia adalah HOTS. Itu bukan seperti itu gitu. Nah, mengetahui arti dari kata yang jarang digunakan ya. Kalau kita sulit kan bisa kita menggunakan kata-kata yang jarang digunakan. Tetapi itu bukanlah higher order thinking ya, kecuali HOTS itu melibatkan proses bernalar, mencari arti dari konteks atau stimulus. Jadi ada stimulus, kemudian anak itu bisa bernalar, nah itu baru dikatakan HOTS gitu. Tidak berarti bahwa kalau soalnya sulit itu adalah HOTS, tidak seperti itu. Tapi ketika soal itu bisa menuntut anak untuk berpikir kritis, bernalar, baru dia dikatakan dia adalah soal yang higher order thinking gitu. Nah, ini untuk taksonomi Bloom. Ya, yang kita kenal saat ini kan ada taksonomi Bloom gitu ya. Mulai dari 1 sampai 6. Kalau 1 sampai 3 itu masuk dalam LOTS, Low Order Thinking Skill. Kalau 4, 5, 6 itu baru masuk ke HOTS, High Order Thinking Skill. Nah, kalau 1, 2, 3 itu berarti mengingat, memahami, menerapkan. Ya, kalau sudah menganalisis, mengevaluasi, mencipta itu baru HOTS gitu. Kalau dia masih C1, C2, C3 itu dia berada pada Low Order Thinking Skill. Itu kalau dilihat dari taksonomi Bloom. Sudah kenal tuh ya sama taksonomi Bloom? Sudah, Bu. Taksonomi Bloom itu ada 6 ya. Kalau 1, 2, 3 berarti dia masih kategori LOTS. Tapi kalau sudah 3, 4 sudah 4, 5, 6 berarti dia masuk kategori HOTS gitu. Ini untuk proses kognitifnya Bloom ya. Jadi ada 6 tadi, ada ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreasi. Nah, kalau
23 berarti ingatan, pemahaman, aplikasi itu masuk ke LOTS. Kalau analisis, evaluasi, dan kreasi itu masuk ke HOTS. Nah, untuk definisinya bisa lihat di sampingnya. Kalau ingatan itu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan jangka panjang. Kalau pemahaman itu berarti membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. Kalau aplikasi berarti melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Oke, yang diinginkan di HOTS itu adalah analyze, evaluasi, dan kreasi. Nah, analyze ini adalah memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubung antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan. Jadi dia mikirnya lebih tinggi lagi ya, karena dia sudah melakukan analisis, membagi-bagi, memecahkan materi gitu. Kemudian berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi itu definisinya itu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Jadi si anak itu sudah ada pikiran untuk mempertimbangkan berdasarkan apa yang didapatkan, informasi yang didapatkan. Dia mengevaluasi gitu. Kemudian kreasi. Kreasi itu menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. Menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Jadi dia sudah ada ide-ide baru, kreasi-kreasi baru. Itu masuk ke HOTS itu tadi. Berikutnya, keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS itu berpikir kritis, berpikir kreatif, kemudian dia memecahkan masalah, atau dia membuat keputusan. Jadi ruang lingkup dari soal HOTS itu harus berupaya untuk melatih atau menerapkan berpikir kritis, kemudian harus berpikir kreatif, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Itu yang diinginkan dari keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ada 4 ini. Tuh. Kemudian untuk rambu-rambu soal HOTS. Itu ya. Yang pertama, bersifat divergen. Jadi memungkinkan munculnya beberapa alternatif respon atau jawaban. Ini lebih lebih kayak open gitu loh maksudnya, dan cenderungnya nanti kalau di soal esai itu lebih mudah membuatnya untuk open itu kalau esai. Kemudian tidak hanya mengukur kompetensi pengetahuan tapi juga keterampilan proses dan sikap. Kemudian tem soal itu menggunakan stimulus berupa konteks kehidupan nyata atau fenomena yang dekat dengan kehidupan siswa. Jadi dalam soal itu diusahakan menggunakan stimulus gitu. Kalau misalkan ya terkait apa tadi materinya Mbak Niken, perubahan wujud misalkan. Kalau dia kan ada membeku, mencair, kemudian menguap dan seterusnya. Kalau pertanyaannya hanya berupa apakah yang dimaksud dengan mencair gitu. Nah, itu belum bisa dikatakan HOTS gitu. Jadi dia hanya low gitu, rendah, berpikir tingkat rendah gitu. Kalau Mbak Niken membuat evaluasinya seperti itu. Nah, evaluasi yang Bu Caci inginkan ya dari kalian itu adalah evaluasi yang soal-soalnya itu tidak seperti itu, tidak low, tapi sudah berpikir tingkat tinggi gitu. Diupayakan nanti di kelompoknya ya membuat soal-soal sedemikian rupa sehingga soal tersebut adalah HOTS gitu, tidak low. Oke. Nanti untuk kesepakatan berapa jumlah soal yang Bu Caci inginkan, nanti Bu Caci sampaikan setelah materi. Berikutnya untuk rambu-rambu selanjutnya yaitu
tidak hanya mengukur pengetahuan tentang IPA, tapi juga mengukur sikap dan bagaimana menggunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata. Berikutnya, tidak cukup hanya berbentuk pilihan ganda. Jadi bisa berupa soal esai, bisa juga berupa soal PG gitu. Kemudian ini tadi kan ada 3 ya, mulai dari evaluasi, create, sama analyze gitu ya. Kita bahas yang evaluasi untuk higher order thinking skill. Jadi evaluasi itu kemampuan menilai suatu benda atau informasi berdasarkan suatu kriteria. Jadi menilai suatu ide, kreasi, cara, atau metode. Itu masuk di evaluasi tadi. Kemudian contohnya ya, kemampuan menilai apakah informasi yang diberikan berguna, apakah suatu informasi atau benda menarik atau menyenangkan bagi dirinya, adakah penyimpangan dari kriteria suatu pekerjaan atau keputusan atau peraturan, kemudian memberikan pertimbangan alternatif mana yang harus dipilih berdasarkan kriteria, kemudian menilai benar atau salah, bagus atau jelek, dan sebagainya sebagai suatu hasil kerja berdasarkan kriteria gitu. Jadi ketika kita menginginkan soalnya itu adalah evaluate ya, evaluasi, maka bisa kita memberikan stimulus berupa gambar atau tabel, kemudian kita minta si anak untuk menentukan mana yang lebih benar gitu ya, sesuai dengan kriteria informasi yang kita sampaikan. Itu yang dimaksud dengan evaluasi, mengevaluasi. Kemudian mencipta, create ya. Kalau di sini Bu Caci tidak tuliskan analyze, jadi hanya 2, yaitu evaluate sama create. Kalau analyze yang jelas adalah ada soal, kemudian kita menganalisisnya. Nah, itu masuk dalam kategori analyze. Kalau mencipta berarti membuat sesuatu yang baru dari apa yang sudah ada sehingga hasil tersebut merupakan satu kesatuan utuh dan berbeda dari komponen yang digunakan untuk membentuknya. Contohnya ya, kalau contoh yang ada di slide-nya Bu Caci ini bisa dibaca sendiri. Kalau diterapkan di pembelajaran, misalkan saja untuk create, mencipta, itu ketika kita melakukan atau menyampaikan materi terkait penyaringan air gitu ya. Kan untuk menyusun, membuat saringan air kan bisa ada beberapa komponen, mulai dari sabut kelapa, misalkan kapas, terus ada tisu, ada batu, ada pasir. Nah, nanti si anak itu kita minta untuk membuat susunannya. Jadi yang ditaruh bawah sendiri itu apa? Apakah pasirnya, ataukah kapasnya, ataukah sabut kelapanya. Jadi setiap kelompok itu punya kreasinya masing-masing gitu. Nah, nanti penilaian kita berarti ketika kita kasih air keruh ya, air keruh yang sama, kemudian disaring menggunakan penyaring desain manakah yang paling bagus. Nah, itu masuk dalam kategori mencipta gitu. Kemudian ini dimensi proses kognitif dari Hodge ya, tadi sudah kita bahas, ada mencipta, evaluasi, dan analyze gitu. Kalau kita mulai dari analyze ya, sesuai urutannya kan C4, C5, C6. C4 itu adalah analyze, kemudian C5 evaluate, kemudian C6 adalah create, mencipta. Kalau analyze berarti menspesifikasi aspek-aspek atau elemen. Kemudian kata kerja yang bisa digunakan itu membandingkan, memeriksa, menguji, mengkritisi, menguji double ini bisa ditulisnya gitu. Itu masuk dalam analyze. Kemudian kalau evaluasi berarti mengambil keputusan ya. Jadi ada beberapa
ada beberapa pernyataan mungkin, kemudian keputusan kita bagaimana kalau berdasarkan materi yang telah diperoleh, mana yang paling benar ya. Tuh, untuk kata kerjanya dalam pembuatan soal nanti bisa berupa evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung. Nah, itu masuk dalam evaluasi kalau soal kita menggunakan kata kerja tersebut. Kalau create itu mengkreasi ide atau gagasan sendiri. Seperti yang Bu Caci katakan tadi, kalau membuat saringan air, berarti disediakan barang-barang tersebut, susunannya seperti apa? Itu kreasi dari masing-masing anak atau masing-masing kelompok. Nah, kata kerjanya nanti bisa mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis, memformulasikan. Gitu. Jadi, itu beberapa kata kerja yang bisa digunakan untuk mencipta, evaluasi, sama analyze sesuai tabelnya Bu Caci. Oke, ini untuk level kognitif ya. Level kognitif di sini ada 3, ada pengetahuan dan pemahaman, ada aplikasi, ada penalaran. Nah, karakteristik soalnya untuk pengetahuan dan pemahaman berarti mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Kalau aplikasi berarti karakteristik soalnya adalah menggunakan pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural tertentu pada konsep lain dalam mapel yang sama atau mapel lainnya. Kemudian menggunakan pengetahuan faktual, konsep, dan prosedur tertentu untuk menyelesaikan masalah yang kontekstual. Gitu. Itu untuk aplikasi. Kemudian untuk level kognitif penalaran berarti menggunakan penalaran dan logika. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan, kemudian memprediksi dan refleksi, kemudian menyusun strategi baru yang terkait dengan evaluasi, analyze, sama create tadi. Itu berarti masuk di level kognitif penalaran. Gitu. Karena kan HOTS yang diinginkan itu berarti fokusnya adalah lebih ke penalaran dan logika. Gitu. Ini untuk tabel kata kerja yang bisa digunakan sesuai taksonomi Bloom. Tapi fokus kita karena kita HOTS ya ada di C4, C5, C6 berarti nanti fokusnya adalah di analyze, evaluate, sama create. Nah, itu beberapa kata kerja nanti bisa dilihat. Kemudian untuk higher order thinking skill ini pertanyaan-pertanyaan untuk merangsang inovasi gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu merangsang si penjawab untuk membuat inovasinya gitu. Teknik kegiatan lain yang dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa dalam bentuk menjawab pertanyaan. Jadi sama seperti yang sudah Bu Caci katakan tadi, untuk higher order thinking skill itu yang diinginkan adalah kritis dan kreatif. Jadi dia mendukung keterampilan abad 21 tadi gitu. Tidak hanya sekedar paham, ingat gitu ya, terus menerapkan saja, tapi dia sudah mampu untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasikan. Itu yang diinginkan dari soal HOTS gitu. Ini beberapa contoh soal yang sudah Bu Caci sediakan. Ini Bu Caci dapatkan dari soal PPG ya, PPG-nya guru. Artinya kan kalau guru sudah profesional itu kan akan mendapatkan sertifikat pendidik atau yang dikenal dengan serdik. Nah, untuk mendapatkan serdik itu beliaunya harus melalui sebuah tes. Nah, salah satu soalnya seperti ini. Nah, soal yang diteskan berarti cenderungnya adalah soal HOTS gitu ya, tidak soal yang sederhana.
Itu. Ini juga digunakan di tes P3K. Jadi saat ini kan untuk pendidikan, pendidik, guru itu kan tidak ada PNS gitu ya. Terakhir kemarin pas Bu Mega itu berarti tahun berapa itu? 2019 apa 20 ya. Untuk saat ini kan berarti semuanya di sistem pakai kontrak atau yang disebut dengan P3K. Sekedar informasi saja. Nah, untuk tes P3K itu juga beberapa soal. Ada soal ini, soal SD yang cenderungnya ke atau soal SD yang mengarah ke IPA untuk tes PPG sama P3K yang Bu Caci dapatkan dari apa ya, kemarin temannya Bu Lulu gitu loh, minta gitu. Monggo yang sudah punya jawaban untuk ini, untuk soal ini. Halo? Halo, ada ndak orangnya ini? Ahmad Solah sudah gabung? Berliana, mana Berliana? Berliana Sobirin. Iya, Bu, saya. Mbak Berliana, jawabannya kira-kira apa? Dari soal di PPT-nya Bu Caci. Bu, itu tulisannya nggak jelas. Apa? Kurang besar? Iya, kurang besar. Oke, Bu Caci selesai. Sampun, tampak? Caci bacakan ya. Jadi ada 2 orang peserta didik itu menimba air dengan cara yang berbeda. Yaitu anak yang namanya Adi sama Betty. Kalau Adi itu menimba air menggunakan katrol. Kalau Betty itu menimba langsung menggunakan tali. Nah, Adi ditunjukkan oleh gambar 1, sedangkan Betty ditunjukkan oleh gambar 2. Apabila kedalaman sumur itu sama, maka pernyataan yang tepat untuk kasus di atas adalah, itu pilihannya, keuntungan mekanik Adi dalam. Monggo, bagaimana Mbak Diana? Ya, jawabannya keuntungan mekanik Adi lebih besar dibanding Betty. Pilihan mana Mbak berarti itu? Yang 1. Ya. Pilihan yang Bu, tapi yang gambar 1 itu lebih besar daripada yang gambar 2, keuntungannya. Oke, berarti Mbak Berliana Sobirin punya jawaban E ya? Iya, Bu. Oke, Bu Caci simpan dulu. Monggo yang lainnya. Siapa yang ingin berpendapat? Linta? Halo? Linta? Nggak ada ya? Oke, berarti Linta nggak ada. Walaupun tadi ada. Firda Milatur mana? Iya, Bu. Mbak Firda, monggo. Mbak Firda punya pendapat apa untuk soal ini?
Bentar Bu ya. Tadi soalnya sinyalnya putus-putus. Halo, bagaimana Mbak Firda? Itu soalnya tentang kayak pemahaman gitu ya. Dalam? Soalnya tentang kayak pemahaman menggunakan kater itu lebih mudah daripada ditarik biasa seperti itu ya Bu. Pilihan jawaban berarti apa Mbak? Di antara A, B, C, D, dan E berarti milih yang mana Mbak Firda? E. E berarti sama dengan pilihan dari Mbak siapa Sinten tadi? Mbak Berliana Sobirin Bu. Berliana Sobirin. Untuk Mbak Firda sendiri kenapa Mbak kok pilih E? Itu kan karena penggunaan kater itu lebih cepat dalam proses menunda air kan, lebih mudah gitu loh. Oke. Ya Bu Caci, hentikan untuk slideshow. Nah, dari hal ini ya, itu kalian berarti kurang bisa menangkap informasi, kurang bisa memahami yang dimaksud dengan pesawat sederhana. Jadi di IPA SD itu ada materi atau pokok bahasan yang berkaitan dengan namanya pesawat sederhana. Di pesawat sederhana itu ada tuas, ada katrol, bidang miring, roda bergigi. Jadi mohon maaf, saya ada jawaban lain. Oh, sinten niki? Mbak Nur Fitria. Nur Fitria, nggih monggo Mbak Nur. Kalau saya memilih jawaban yang C, Bu. Keuntungan mekanik Adi berlipat-lipat dari Betty. Oke. Mohon maaf kalau salah. Nggih, enggak apa-apa. Kan kita sharing. Dalam? Ada yang lainnya lagi? Saya. Nggih, sinten niki? Niken, monggo Mbak Niken. Saya D, Bu. Dalam? D. Dengan alasan apa Mbak Niken? Kan itu kedalamannya sumbernya kan sama. Nah, itu tergantung orangnya, Bu. Maksudnya gini loh, kalau orangnya nariknya cepet ya bisa yang tali lebih cepet. Kalau yang pakai katrol itu cepet ya tergantung ya. Gimana Mbak? Berarti bergantung pada pemakainya ngoten ya Mbak Niken? Iya, soalnya kan kedalaman sumbernya sama. Oke. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Berarti ada yang milih E, ada yang pilih C, ada yang pilih D. A dan B tidak ada yang milih? Kelihatannya itu Bu. Gimana? Kelihatannya kasarannya nariknya itu kan tenaganya sama aja Bu sebenarnya. Cuma kalau yang gambar satu itu lebih mudah gitu loh Bu. Karena kan pakai cutter. Berarti setuju sama jawabannya siapa? Oke. Bu, saya lihat ininya loh Bu, kekecilan. Oke. Berarti A dan B tidak laku ini ya, yang laku adalah C, D, E ya?
Saya pilih abu. Nanti yang benar dapat apa ini? Dapat ribet apa? Tepuk tangan ya. Atau dapat ribet doa dari Bu Caci. Oke, Bu Caci bahas ya. Jadi begini, kalian itu kan di SD itu ada materi yang namanya pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana itu ada tuas, ada katrol, bidang miring. Itu masuk dalam kategori pesawat sederhana. Kalau di sini berarti fokusnya adalah ke katrol. Untuk katrol sendiri ini jenisnya ada 3. Ada katrol tetap, ada katrol bergerak, kemudian ada katrol majmu atau gabungan gitu. Nah, kalau gambar 1 menimba air di sumur itu menunjukkan katrol tetap. Katrol tetap artinya katrol yang tidak bergerak gitu. Kalau katrol bergerak berarti katrolnya bergerak. Kalau katrol majmuk atau gabungan itu berarti ya terdiri dari beberapa katrol. Oke. Nah, kalau di pesawat sederhana kita kenal yang namanya keuntungan mekanik. Jadi pesawat sederhana itu kan memudahkan kita untuk bekerja. Makanya dia punya yang namanya keuntungan mekanik. Kemudian yang harus kalian pahami, kita mengerucut ke jenis katrol ya. Karena katrol di sini ada katrol tetap, itu berarti fokus kita adalah ke katrol tetap. Untuk keuntungan mekanik dari katrol tetap itu sebenarnya adalah 1 tetap. Jadi dia itu tidak memberikan keuntungan mekanik. KM-nya itu sama dengan 1. Jadi gaya yang kita berikan itu ya sama dengan beban yang kita angkat atau W-nya. Jadi F itu sama dengan W. Nah, kenapa kalau kita menggunakan katrol ya daripada ngulur itu kan lebih mudah pakai katrol. Walaupun dia itu sebenarnya KM-nya ya 1, jadi tidak punya KM, ibaratnya apa ya, tetap gitu loh. Sebenarnya sama aja kita menimba menggunakan katrol dengan menimba menggunakan ngulur itu ya sama saja. Hanya saja kenapa kok lebih enakan, lebih terasa ringan ketika kita pakai katrol itu karena kalau kita ngulur ya, ngulur ke atas itu berarti kan gaya yang kita berikan itu berlawanan dengan arah percepatan gravitasi bumi. Kalau arah percepatan gravitasi bumi itu kan selalu menuju pusat bumi, jadi kan ke bawah ya. Kalau kita ngulur berarti kan arah kerja kita kan ke atas. Tapi kalau katrol itu kan kita ngulur kan arah kerja tangan kita ke bawah ya. Nah, berarti kerja kita ya, gaya yang kita berikan itu searah dengan percepatan gravitasi bumi gitu. Makanya itulah yang menyebabkan kalau menimba pakai katrol terasa lebih mudah, lebih ringan. Padahal katrol tetap itu tidak punya keuntungan mekanik. Maksudnya bukan tidak punya ya, apa keuntungan mekaniknya itu sama dengan 1. Jadi kesimpulannya ya, untuk soal ini berarti jawaban yang benar adalah apa? Apa, Mbak? Jawaban yang benar? Ayo, Bu Caci tadi bilang apa? Yang benar apa, ayo? Keuntungan mekaniknya bagaimana tadi? Berarti dia berapa? 1. Berarti keuntungan mekaniknya Adi ya sama dengan keuntungan mekaniknya si Betty lah. Walaupun tapi kan lebih ringan Bu pakai katrol. Itu bukan lebih ringan, tapi hanya
mengubah arah gerak, arah gaya yang kita berikan. Kalau katrol berarti arah gayanya itu adalah ke bawah searah dengan percepatan gravitasi bumi, tapi kalau ngerek itu berarti arah gaya kita adalah ke atas berlawanan dengan percepatan gravitasi bumi. Makanya lebih terasa berat kalau ngerek gitu. Padahal keuntungan mekaniknya ya sebenarnya sama saja antara katrol tetap dengan ngerek itu tadi. Jadi yang dapat reward doa dari Bu Caci siapa? Saya. Kan Ya sudah, Bu Caci doakan. Oke, kan Bu Caci rewardnya ngasih doa ya. Ya sudah, Bu Caci doakan semoga Mbak Niken segera dapat jodoh. Amin. Amin. Sudah ada calonnya apa belum Mbak Niken? Belum. Monggo Bu, monggo dicarikan Bu. Lah ribetnya kan doa, berarti sudah toh, sudah tak doakan. Amin, terima kasih. Mbak Niken. Dalam Harusnya minta reward dicarikan calon jodoh. Lah itu stok terbatas, saya tidak ada Ibu Caci. Limited pesan. Oke, lanjut ya. Sebenarnya Bu Caci ini menyediakan 3 soal. Ini. Nah, kemudian ini. Nanti dipelajari sendiri ya. Jadi soal-soal yang Bu Caci sediakan itu seperti ini. Nah, nanti sebagai acuan di kalian, kalau kalian kan Bu Caci inginnya soalnya kalian adalah HOTS ya, higher order thinking skill. Berarti nanti bentuk-bentuk soalnya itu yang seperti ini. Jangan kok berikan contoh peristiwa membeku misalkan. Seperti itu kalau kasusnya Mbak Niken. Misalkan apa ya? Kalau di gaya tadi misalkan contohnya apa yang dimaksud dengan gaya. Nah, bukan soal-soal yang seperti itu yang Bu Caci inginkan, tapi soal-soal yang seperti ini yang Bu Caci inginkan ya. Jadi dia itu ada stimulusnya, kemudian berpikirnya itu tidak hanya berpikir tingkat rendah, tapi menuntut kita untuk menalar gitu. Kan sebenarnya soal tadi kan sebenarnya mudah saja, tapi dia settingannya itu adalah menggunakan logika penalaran untuk menjawabnya. Seperti itu. Paham yang Bu Caci inginkan? paham Bu. Oke ya, hati-hati. Jadi jangan soal-soal yang hanya pengertian. Misalkan sebutkan pengertian gaya gitu. Jangan seperti itu. Ya, nanti yang diinginkan Bu Caci seperti ini. Untuk slide-slide selanjutnya nanti bisa dipelajari sendiri ya. Karena ini waktunya sudah hampir habis. Berarti Bu Caci fokusnya sekarang menjelaskan terkait itu. Berapa jumlah soal evaluasi yang Bu Caci inginkan dan bentuknya apa gitu ya. Jadi gini, bisa dicatat. Untuk ini kan tugas kelompok ya, berarti tiap-tiap kelompok itu membuat soal HOTS gitu ya, terdiri dari 5, kebanyakan enggak 5 soal pilihan ganda, kemudian 2 soal IC. Ya, jadi ada dua tipe, ada tipe PG, ada tipe IC. Kalau yang PG itu adalah 5 jumlahnya, kalau yang IC 2. Nah, nanti disesuaikan dengan materi kalian. Karena apa? Karena nanti akan kalian gunakan untuk melakukan simulasi pembelajaran. Gitu. Sudah paham yang Bu Caci inginkan? Paham Bu. Nah, kemudian untuk pengumpulannya, ya kalian kan kemarin beberapa mengumpulkan di Bu Caci untuk Word kan masih dalam bentuk Word. Lah itu rusak kalau di Bu Caci. Makanya Bu Caci minta itu inginnya harusnya itu dalam bentuk PDF untuk menghindari ketidakrapian
Kalau masih dalam bentuk Word kan takutnya rusak. Nah, itu kan mempengaruhi nilai. Jadi Bu Caci kalau maut susunannya ya nilainya kan otomatis tidak bisa maksimal gitu. Jadi nanti setelah soalnya jadi ya bentuk PG sama bentuk esai dan kuncinya ya jangan lupa. Jadi soal, kunci sama identitas kelompok kalian nanti di PDF-kan terus dikirim ke Bu Caci. Paling lama itu adalah Rabu minggu depan gitu. Jadi Rabu minggu depan itu batas akhir pengumpulan untuk HOTS ini 7 soal itu tadi. Nah kemudian Rabu minggu depan sama Rabu minggu depannya lagi itu adalah waktu kalian untuk mensimulasikan, mempraktekkan mengajar. Baru minggu depannya lagi, nanti Bu Caci list ya untuk tanggal-tanggalnya. Minggu depannya lagi itu kalian harus sudah mengirimkan link video pembelajaran kalian. Kemudian untuk pelaksanaan pembelajarannya, otomatis kan satu kelompok itu bentuknya tim ya. Jadi satu kelompok ya yang diajari adalah anggota kelompoknya tersebut, salah satu menjadi guru dan yang lain nanti menjadi peserta didik. Yang menjadi guru itu gunakan jilbab yang berbeda dengan peserta didiknya. Tapi semuanya ya untuk aturan kostumnya ya untuk yang menjadi guru itu berarti pakai jas alma mater, kerudungnya nanti berbeda dengan siswanya, warna maksudnya. Kemudian kostumnya adalah guru, berarti kalau cewek ya pakai rok, kalau cowok nanti yang sopan bawahan hitam, bawahnya warna hitam. Kemudian bajunya bebas, kudungnya bebas pakai alma mater, itu kalau yang guru. Kalau yang peserta didik nanti tidak usah pakai alma mater, cukup atasan putih, bawahan hitam, kerudungnya kesepakatan hitam atau putih. Pilihan warnanya ada 2 itu, bisa hitam, bisa putih. Ada pertanyaan untuk Bu Caci? Sudah paham? Sudah cukup, Bu. Oke, terima kasih Mbak Niken. Insya Allah nanti habis ini Bu Caci listkan di WA grup ya terkait ketentuan-ketentuannya. Yang jelas itu kan masih lumayan lama. Yang jelas adalah target kalian Rabu minggu depan itu mengumpulkan soal HOTS. Kalau hari ini berarti batas kalian untuk mengumpulkan tugas terkait media. Oke, sip ya. Ada masalah? Tidak. Oke. Kalau tidak, berarti kita akhiri perkuliahan kita karena waktunya memang sudah selesai. Jadi selamat melanjutkan aktivitas, selamat melanjutkan tugas-tugasnya yang belum selesai. Tugasnya Bu Caci yang deadline-nya hari ini, ya segera dikumpulkan. Kemudian Bu Caci mohon maaf kalau Bu Caci banyak kekurangan dalam penyampaian perkuliahan. Bu Caci akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Caci izin keluar ya dari Google Meet.